Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Oktaviana Purwaningtyas dengan NIM 15036-211 dari kelas sesi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran pada mata pelajaran gambar teknik dalam kompetensi dasar 4.7. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Ian Arthur, Magister Pendidikan. Di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar gambar teknik, yang kedua ada model pembelajaran, lalu yang ketiga ada sintaks pembelajaran, yang terakhir ada kesimpulan. Kompetensi dasar dalam gambar teknik itu ada salah satunya yaitu menggambar proyeksi piktorial atau 3D. Kompetensi dasar yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Lalu, apa sih gambar proyeksi itu? Gambar proyeksi yaitu gambar dari suatu benda yang diproyeksikan secara tegak lurus pada bidang 2 dimensi atau kertas gambar sesuai dengan ketentuan dari jenis proyeksi yang digunakan. Sedangkan proyeksi yaitu gambar dari benda nyata atau khayalan yang dilukiskan menurut garis-garis pandangan pengamat pada suatu bidang datar atau bidang gambar. Proyeksi juga berfungsi untuk menyatakan wujud benda dalam bentuk gambar yang diperlukan. Lalu, di sini ada pengertian proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial yaitu cara menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi dengan pandangan tunggal. Di sini terdapat jenis-jenis gambar piktorial, yaitu yang pertama, proyeksi isometri. Proyeksi isometri yaitu salah satu jenis proyeksi piktorial yang menggambarkan benda nyata dengan proyeksi garis sungguh X dan Y sebesar 30 derajat. Yang kedua ada proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri yaitu salah satu jenis proyeksi piktorial yang menggambarkan benda nyata dengan proyeksi pada garis sungguh X dan Y sebesar 7 dan 40 derajat. Lalu yang ketiga ada proyeksi miring. Proyeksi miring ini yaitu proyeksi piktorial yang menggambarkan benda nyata 3 dimensi dengan proyeksi garis sungguh X dan Y sebesar 0 dan 45 derajat. Lalu yang keempat ada proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif ini yaitu proyeksi piktorial yang menggambarkan benda nyata atau benda 3 dimensi menggunakan garis-garis yang dipusatkan pada suatu bidang visual dengan baik. Di sini dapat terlihat garis-garis dalam proyeksi perspektif. Lalu, model yang cocok untuk kompetensi dasar 4.7 ini yaitu model pembelajaran problem-based learning. Dalam pembelajaran berbasis masalah ini, dikembangkan dalam pembelajaran teknologi untuk merespon isu-isu peningkatan kualitas, pembelajaran teknologi, dan antisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia kerja. Problem-based learning seringkali dilakukan dalam lingkungan belajar, tim dengan penekanan pada kegiatan pembangunan pengetahuan, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan secara konsensus, dialog, dan diskusi, atau kerjasama tim, manajemen konflik, dan kepemimpinan tim. Dalam pengajaran berbasis masalah ini, dilaksanakan jika pengajar ini bertukar ide secara terbuka bersama peserta didiknya. Lalu landasan teori yang dipakai problem-based learning ini yaitu kolaborativisme.
yaitu suatu pandangan yang berpendapat bahwa guru menyusun pengetahuan dengan cara membangun penalaran dari semua pengetahuan yang sudah dimilikinya dan dari semua yang diperoleh sebagai hasil kegiatan berinteraksi dengan sesama individu. Lalu untuk melaksanakan model pembelajaran problem-based learning ini, maka dibentuklah sintaks yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu ada orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua ada pengorganisasian peserta didik untuk belajar, yang ketiga ada pembimbingan penyelidikan individu maupun kelompok, yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, lalu yang keempat ada menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu untuk selanjutnya, ada contoh sintaks problem-based learning yang diterapkan dalam mata pelajaran gambar teknik kompetensi dasar 4.7. Yang tahap pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Di sini kegiatan pembelajarannya guru memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran, materi proyeksi piktorial, dan memberikan bahan ajar berupa video berisi tentang jenis-jenis gambar piktorial dan langkah-langkah menggambar proyeksi piktorial atau 3D. Lalu siswa mengamati video tersebut dan memahami materi yang diberikan. Lalu tahapan kedua ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kegiatan belajarnya oleh guru yaitu memastikan setiap peserta didik paham dengan apa yang dijelaskan di video tersebut dan memberikan soal untuk diselesaikan berdasarkan video yang sudah ditonton. Lalu, siswa memikirkan cara memecahkan masalah yang ada di video tersebut dengan berdiskusi bersama teman sebangkunya. Lalu tahap ketiga ada membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyidikan. Lalu, peran siswa di sini melakukan penyidikan dengan cara mempraktekkan langkah-langkah menggambarkan proyeksi piktorial menggunakan penggaris segitiga secara manual. Lalu, tahap ketiganya ini mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memantau dan membimbing pembuatan gambar piktorial sehingga peserta didik dapat mempresentasikan hasil belajarnya, yaitu yang berupa gambar yang telah digambarnya. Lalu peserta didik mendiskusikan bagaimana penyelesaian gambar piktorial tersebut bisa terbentuk secara bertahap. Lalu, di sini ada tahap terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini peran guru membimbing dan mengoreksi hasil belajar yang sudah dipresentasikan oleh peserta didik, sekaligus memberi masukan apabila terdapat ada yang salah dari hasil gambarnya. Lalu, di sini peran peserta didik yaitu melakukan presentasi hasil gambar yang telah digambar dengan menjelaskan bagaimana bisa terbentuk gambar piktorial tersebut. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan di sini menurut saya, problem-based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang cocok untuk meningkatkan kompetensi dalam diri peserta didik, lalu bisa meningkatkan keterampilan berpikirnya, yaitu penalaran, komunikasi, dan koneksi. Dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Terbukti dalam salah satu jurnal penelitian di SMK Negeri 5 Surakarta, kelas 10 mata pelajaran gambar teknik yang disusun oleh Syaputra dan kawan-kawan pada tahun 2017, bahwa ada peningkatan dalam nilai saat siklus pertama ada 18 siswa yang mencapai batas nilai KKM
dan 14 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Lalu, di siklus keduanya, ada 28 siswa yang lulus KKM, mata pelajaran gambar teknik, dan 4 siswa yang memperoleh di bawah KKM. Dalam diagram tersebut dapat dilihat bahwa dari siklus pertama dan siklus kedua bisa terlihat perbedaannya. Lalu penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran problem-based learning ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman gambar teknik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apa ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.